Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama ketemu kembali di acara rutin kita untuk mengisi bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh rahmat. Ya, bersama-sama ini telah hadir di studio kami Batua FM apa Dinas Kominfo ya. Nah, di studio Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersama Ustadz Husin. Selamat datang Ustadz di ruang studio bersama adik-adik dari Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Barito Selatan. Lengkapnya yang hadir bersama kita adalah Ustadz Muhammad Husin, SPDI MPD, Masya Allah, narasumber kita ya. Insya Allah 5 jam ke depan. Kuat enggak ya 5 jam? Mau berapa lama? Sebentar aja ya kita mengisi, bukan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu enggak ya, mengisi waktu Ramadan kita sambil kita sharing, sambil kita tolabul ilmi ya Ustadz ya. Silakan Ustadz, bisa disapa adik-adik kita juga. Tafadhol, dimulai aja. Kita ngomong soal apa ya Ustadz ya? Kita ngomong soal apa ya hari ini ya? Puasa meningkatkan ibadah secara personal. Iya, tafadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul sambil dengan niatan yang baik, niatan thalibul ilmi untuk menuntut ilmu, yang mana pada saat ini juga kita sedang berpuasa ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, kita sudah melaksanakan ibadah puasa sudah 5 hari dan ini hari yang ke-6 ya. Nah, ada yang ke-5 dan yang ke-6 ya. Iya. Nah, yang jelas apa esensi daripada puasa itu? Nah, coba kita simak kembali ayat Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, pada masa kenabian, diturunkannya pada bulan Sya'ban, yakni Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 sampai 187 ya. Jadi ada banyak ayatnya tuh ya, bukan 183 aja. Jadi disebut dengan paket ayat. Nah, jadi paket ayat puasa. Jadi yang kita bahas di sini adalah secara personal dulu. Apa esensi puasa dari ayat 183 itu? Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kita lihat di ujung akhir ayat itu tujuan puasa itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Nanti akan kita bahas bagaimana orang beriman itu. Kemudian tujuannya apa? Kalau nanti kita benar-benar menyeru atau mengambil seruan dari Allah tadi yang ditujukan kepada orang beriman, maka nanti hadiahnya adalah tattaqun, la'allakum tattaqun. Nah, di situ kalau dalam bahasa Arab tuh ya, kalau tattaqun itu tujuan itu langsung ke kita tuh. Bukan orang ketiga, itu orang kedua langsung. Agar kamu. Nah, tambahkan lagi di situ ada waw dengan nunnya. Tattaqun, kalian. Jadi agar kalian itu bertakwa. Jadi Allah itu menginginkan dari nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat khususnya nikmat anggota tubuh kita ya. Bagaimana ketika Allah ciptakan kita itu, bagaimana Allah menginginkan dari ciptaannya itu digunakan untuk
keridhaan Allah. Jadi bukan digunakan untuk hal-hal yang Allah murkai ya. Jadi kalau kita menggunakan tubuh kita sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka nanti hadiahnya adalah, nah kita sebut hadiah ya, la'allakum, itu agar, jadi pasti la tattaqun, pasti tingkat ketakwaan kalian itu nanti akan terus meningkat tuh. Contoh ya, di situ disebutkan tadi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya itu kan kalau dalam bahasa Arab itu adalah harfun nida, yaitu huruf panggilan ya. Huruf panggilan ya itu dikhususkan nanti untuk panggilan yang dekat dulu, yang menengah, terus yang jauh. Jadi bisa digunakan fleksibel tuh pakai ya itu. Jadi Allah Ta'ala itu memanggil kita, hai orang-orang yang imannya masih lemah, hai orang-orang imannya masih sedang, hai orang-orang yang imannya masih jauh, atau yang dari tingkatan yang paling tinggi, yang sedang, yang masih jauh imannya, itu Allah panggil semua menjadi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita? Misalnya ketika Allah panggil dengan orang beriman itu, apakah hati kita itu tergetar? Nah, kan ciri orang beriman itu ada kan? Ciri orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah itu hatinya bergetar. Itu standar iman tuh. Standar tuh ketika Allah menyuruh sembahyang, Allah menyuruh salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan salat kan? Itu Allah yang manggil. Apakah hati kita itu bergetar tuh? Contoh tuh ya. Nah, kalau dipanggil itu, kalau standar iman, kita dengar azan, azan. Azan itu kan dari bahasa Arab, pendengaran itu kan telinga itu uzunun. Nah, uzunun. Jamaknya azan. Nah, azan dipanggil kita itu, dipanggil Allah untuk beribadah, sholat. Nah, ketika kita mendengar itu, sudah sampai azan, sudah sholat waktunya. Nah, kita ambil seruan itu. Nah, itu standar itu imannya itu. Tapi ada nanti yang orang yang imannya itu yang hebat lagi itu. Dia orang beriman itu ketika karena sudah tahu waktu-waktu sholat itu, sholat zuhur jamnya sekian, sholat asar jam sekian. Zuhur itu setengah 12 ya. Udah siap-siap. Sudah siap-siap. Dia itu menyiapkan untuk sholat setengah 12 itu, dia sudah siap jam 11 itu. Nah, dia ambil wudhu, dia sudah siap, sudah untuk menyambut panggilan itu. Nah, itu imannya itu beda lagi tuh dengan orang yang ketika dengar azan, sudah ikut sholat, nah standar. Dia meningkat begitu. Nah, itu tingkatan-tingkatan imannya. Nah, ketika Allah panggil dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, imannya sedang, imannya lemah, imannya kuat, yuk kita puasa, diwajibkan puasa. Dulu para sahabat itu ketika ayat itu turun, apa kata para sahabat? Sam'an wa ta'atan, kami siap, kami taat. Jadi para sahabat itu tidak ada yang menawar, ya Rasulullah, kalau misalnya ya Rasulullah puasanya setengah bulan aja ya, atau ditawar lagi puasanya 10 hari aja, atau 1 hari aja. Para sahabat diam, tidak ada yang protes dengan ayat itu turun. Nah, karena iman mereka itu sudah meningkat, sudah tinggi-tinggi, sudah luar biasa imannya. Ketika mendengar seruan puasa dikerjakan di bulan Ramadan 1 bulan penuh, mereka sami'na wa ata'na, kami siap dengarkan, kami siap taati. Akhirnya itu peningkatan ketakwaan itu akan bertambah lagi. Mereka akan berlomba-lomba dalam ibadah, dalam beramal di bulan Ramadan itu. Ada kita dengarkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'im 'inda Allah ta'ala atyabu min 'indillahi ta'ala min rihil yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri asyamu li wa ana ajzi bihi, asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Nah, itu satu rangkaian hadis ya yang sering
kita dengar mungkin sepanggal-sepanggal atau separuh-separuh, sepotong-sepotong ya. Nah, itu hadis lengkapnya seperti itu. Nah, itu kata Nabi, puasa itu adalah perisai. Jadi ketika orang berpuasa dengan benar-benar puasa ya, ketika dia sudah mempelajari rukun-rukun puasanya, bagaimana cara puasanya, bagaimana dia dengan kesungguhannya supaya benar-benar puasanya itu murni karena Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi junnatun, perisai ketika dia menggunakan tubuhnya itu dalam berpuasa. Ketika dia menggunakan matanya, oh aku puasa, maka dia akan terhindar akan berusaha untuk menjaga puasa itu jangan sampai matanya itu melihat hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ketika dia menggunakan tangannya, ketika imannya naik lalu muncul cahaya itu, dengan cahaya imannya itu melalui tangannya, maka tangannya itu akan dia kontrol, oh aku puasa, aku sedang puasa, maka tangannya itu ada cahaya iman di situ, maka dia akan menjadi perisai dari hal-hal yang dilarang Allah. Anak mengambil apa misalnya tidak boleh karena bukan hak miliknya, apapun dengan tangannya itu sebagai amanah, maka karena ada perisainya dia sedang puasa, itu contoh puasa aja itu. Nah, baru kalau sudah menjadi karakter nanti itu akan menjadi kehidupan kita sehari-hari, kan terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah. Nah, itu sebagai perisai ya. Maka ketika puasa, fala yarfus wala yajhal. Nah, maka janganlah dia yang berpuasa itu yarfus. Yarfus itu memaki ya. Terlibat dalam makian. Baik dia memaki orang, atau dia ikut-ikut makian, atau dia mendengarkan orang memaki seakan-akan dia merestui, jangan terlibat. Ketika ada yang memaki orang, jauh kita, menghindar. Pokoknya jangan ikutlah. Karena kita tadi niatan untuk menjaga puasa kita. Kalau kita ikut-ikutan nanti puasa kita tidak jadi perisai lagi. Puasa itu sebagai perisai. Jadi wala yajhal, dan jangan ikut jangan berlaku bodoh lah. Kata orang Banjar itu jangan kayak bungelan lah gitulah. Jangan berlaku bodoh. Berlaku bodoh itu misalnya emosional yang seharusnya kita ya walaupun sebenarnya kita emosional misalnya ya, tapi karena kita tadi sedang puasa, kita tahan dulu itu. Emosi kita tuh kita tahan dulu. Nah, jangan sampai kita mengurangi pahala puasa kita tuh. Jangan sampai marah. Oh, nanti misalnya kita kan banyak aja diuji Allah itu kan, diuji oleh Allah itu banyak kita. Supaya kita itu marah ya. Tapi ingat kita sedang puasa nih. Nah, apakah lanjutan hadisnya? Falyaqul inni shaim. Maka katakan kata kan hadisnya hadis qudsi ya. Jadi Allah itu bersabda berfirman melalui hadis qudsi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan itu. Falyaqul, maka hendaklah kamu jalla ta'ala kepada kita itu katakan apa? Inni shaim. Saya sedang puasa, saya ini puasa. Tapi dengan hati aja tuh ya, jangan bilang ke orang yang memarahi kita. Inni shaim. Marratain, 2 kali. Inni shaim, inni shaim. Jadi kalau kita ingat puasa, sayangnya nih kalau kita lawangi, kita ladeni orang yang memarahi kita itu, padahal kita mampu aja. Sebenarnya kuat kita, kalau dia mau ngukul kuat kita misalnya. Tapi kita ingat, ini saya puasa. Kita tidak ingin puasa kita itu batal, pahalanya kurang, bahkan tidak sama sekali. Puasanya rugi kan, kita nahan lapar, nahan haus, tiba-tiba tidak ada upahnya, tidak ada ganjarannya, kan rugi itu. Makanya inni shaim, saya puasa. Waladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang Nabi kan, demi jiwaku yang ada di tangannya, la khulufu fanis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Baunya mulut orang puasa itu lebih Allah senangi, lebih harum daripada dari bau harum minyak kasturi. Kita dulu memahami hadis itu, oh berarti nyata ya bau kan, bau orang mulut puasa itu kan bau ya. Padahal itu sebagai kiasan aja, sebagai kiasan bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan orang yang berpuasa daripada orang yang memakai minyak harum. Kita tuh kalau pakai minyak wangi itu kan
harum kan sampai ke telik, sampai ke hidung gitu tuh. Harum kan sudah. Nah, Allah itu lebih dekat dari itu lagi. Nah, kayak apa dekatnya, membayangkan dekatnya itu kan. Harum, kita mencium harum itu sudah dekat sudah dengan hidung. Tapi kalau orang puasa itu lebih dekat lagi dengan Allah. Makanya Allah itu sangat apa ya? Sangat suka sekali dengan orang yang puasa itu. Dan puasa itu bukan hanya dari orang Islam ya. Bukan orang non muslim pun mereka puasa. Karena puasa itulah sebagai ya kita itu apa namanya untuk persembahan terbaik kita itu puasa itu. Karena puasa itulah sebagai persembahan untuk kita nantinya pertaruhan lah bahasanya. Ini untuk kita nih, ya Allah nih, puasa ini sebagai jaminan saya. Tapi tunggu dulu, ada hadisnya lagi sambungannya tadi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, mereka itu kata Allah meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan keinginannya, syahwatnya itu hanya karena aku. Nah itu yang perlu kita tanamkan itu. Kita puasa kita ini untuk apa nih? Atau takut sama orang tua tidak puasa, atau takut sama guru, oh yang tidak puasa siapa? Ini min ajli, karena aku, kata Allah Ta'ala. Itu puasanya karena kita murnikan dulu niat kita. Karena kalau tadi kita benar-benar puasa itu benar-benar karena Allah Ta'ala, maka tadi ganjaran tadi sebagai jannatun. Nah terus sambungan hadisnya apa lagi? Asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala, maka hanya aku yang tahu. Jadi kita itu tidak bisa mendustai ya, tidak bisa. Kita bisa dusta atau bohong sama orang tua. Ulun puasa, saya puasa. Memang percaya aja orang, karena kita tidak makan kan, tidak minum. Apa kita misalnya ketika tadi kita mungkin menyebut orang, menggibah orang atau memukul orang. Setelah itu kita gabung lagi ke orang, gabung sama orang-orang puasa, atau saya gabung sama orang-orang yang berbuka puasa. Orang tetap aja orang tahu kita puasa. Padahal kita tadi di sana sebelum tadi kita sedang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, makanya di situ tadi sambungan hadisnya itu asyamu li, puasa itu hanya untukku, kata Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menilainya. Puasa itu rahasia secara pribadi, dan kita pun tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak. Jadi untukku, kata Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi. Nah, itu yang balasannya ini. Wa ana ajzi bihi. Maka akulah yang akan membalasnya. Wal hasanatu, hadisnya terakhir, sambungan hadis terakhir itu, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dihitung 10. Nah, kalau kita puasa, wa ana ajzi bihi, ya Allah Ta'ala, aku yang akan membalasnya. Tadi kan kalau kita normalnya itu puasa satu kebaikan itu nilai 10. 10 itu jangan kita hitung kayak matematika ya. Setelah 1 itu hitungannya 2, setelah 2 3. Ini biasanya secara hadis ya. Kalau 1 itu dengan kedua itu jaraknya 500 tahun. Nah, itu luar biasa tuh pahalanya tuh. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 10. Nah, luar biasa kan? Ketika kita mengucapkan aja bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf sudah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Atau kita baca satu surah aja, awal surah Alif Lam Mim. Udah 3. Alif Lam Mim itu hitungannya berapa itu? Alif Lam Mim. 3. Alifun itu kan, alifun itu kalau dalam bahasa Arab, Alif Lam Mim sudah 3 tuh. Alif satu huruf alif itu 3 sudah. Lam itu lam alif dengan mim 3 juga, 6 sudah. Mim ya mim 3 6 berarti 9 kali aja tuh 10 ganjaran lipat pahala itu. Dan itu di luar bulan Ramadan. Nah, ini luar biasa ini. Ketika bulan Ramadan, wa ana ajzi bihi, Allah akan lipat gandakan lagi itu. Dan tidak terbatas. Makanya kata ulama, puasa Ramadan itu adalah hadiah yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita bisa menyamai amal-amal orang terdahulu. Orang terdahulu itu ada yang umurnya 1000 tahun. Orang dulu itu ada umurnya 2000 tahun. Nah, yang panjang umurnya kita paling kuat 70 tahun, 60 tahun sudah meninggal. Allah hadiahkan pahala Ramadan ini bagi kita supaya kita bisa mengejar amal-amal umat-umat terdahulu. Nah, itu
Makanya jangan, pokoknya kata Allah itu, ya nih, ayo cepat nih, ini akselerasi pahanya di sini nih, nah, bahasanya gitu kan, akselerasinya di sini, ayo kita sambut Ramadan ini. Nah itu, tapi apa namanya, kalau kita dengar dari berbagai orang ya, ternyata sulit puasa itu, karena kita itu tinggal kita aja lagi puasa itu. Mungkin Ramadan yang dulu kita apa ya tinggal kita niatkan aja, Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu, nah gitu ya. Nah coba ini kan baru 5 hari ini, sisanya berapa lagi? Sisa 25 hari itu jangan bayangkan hari raya. 25 hari itu adalah sisanya, aduh jangan sampai tertinggal nih, ini 25 hari lagi nih, ayo kita maksimalkan ibadah kita. Baru 5 hari ini dapat apa? Makanya Nabi itu ketika turun ayat di bulan Sya'ban itu memotivasi sahabat-sahabat Nabi itu supaya siap dalam bulan Ramadan ini. Artinya apa? Ketika di bulan Sya'ban itu mereka sudah membuat planning, sudah membuat apa namanya capaian-capaian ya. Target. Nah, saya ingin puasa ini habis mengaji itu satu kali khatam. Nah itu targetnya harus jangan satu juz aja. Kalau satu juz nanti dapatnya paling 1 lembar 2 lembar tuh. Tapi kalau kita targetnya harus tinggi, nanti kita tuh paling misalnya 1 kali khatamnya. Nah paling muluk lah bulan Ramadan tuh ujiannya banyak lagi tuh. 1 kali khatam niat kita tadi di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan banyak tuh karena kegiatan ini itu. Akhirnya kita mengaji paling 15 juz paling kuat atau 10 juz dapat tuh. Tapi kalau kita targetkan, saya harus 3 hari misalnya, kalau Imam Syafi'i kan targetnya beda, Imam Syafi'i ya. Kalau kita lihat dari riwayat sejarahnya itu, kalau Imam Syafi'i itu, kalau di luar Ramadan, beliau itu hatam 1 hari 1 kali hatam, 1 hari 1 hatam, 30 juz hatam beliau ngaji itu, 1 hari. Di bulan Ramadan target beliau 1 hari hatam, siang hatam, malam 1 hatam. Jadi meningkat tuh beliau itu, Imam Syafi'i. Nah kalau kita targetnya apa? Nah saya ingin puasa Ramadan ini misalnya 3 hari sekali itu khatam, berarti 1 hari itu 10 juz. 10 juz itu dibagi lagi waktunya, zuhur 2 juz, asar 2 juz, setelah asar maksudnya, setelah zuhur 2 juz ngaji, setelah asar 2 juz, putar 5 waktu itu habis tuh 10 juz. Nah itu targetnya. Ternyata itu kan target kita di Sya'ban tadi, ternyata di bulan Ramadan ujiannya berat lagi, kita ada kegiatan ini, akhirnya 10 juz tadi mundur dari 5 juz. Nah itu akhirnya seperti itu. Tapi kita kan sudah memasang target tinggi sudah, jangan pasang target aku paling kada sejuz dapat ya. Nah nanti itu paling 2 lembar itu paling dapat tuh. Jadi harus kita maksimalkan. Ya mungkin nanti bisa kita tambahkan lagi dari beberapa pertanyaannya. Mungkin cukup itu dulu. Ya, alhamdulillah. Itu yang disampaikan oleh Ustaz Husin tentang kita jalanin Ramadan ini, ternyata Allah kasih hadiah di belakangnya ya. Kasih banyak hadiah tuh. Maka kita harus ada target-targetnya. Barangkali di antara adik-adik ini kalau boleh tahu targetnya berapa juz tuh? Berapa satu bulan Ramadan nih berapa kali hatam kira-kira? 2 kali hatam, alhamdulillah. Ada yang 3 kali? 5 kali. Ya Alhamdulillah. Amin, gitu ya. Iya dong, semangat. Berarti 1 hari 5 juz. Setiap kali habis sholat gitu kali ya? 1 juz, Masya Allah. 1 juz berapa jam? Berapa lama sekali duduk? 30 menit? 30 menit standarnya itu. Kalau lancar 30 kalau lancar bisa kurang lagi ada 30. Bisa kurang lagi, ya wah kalah deh. Ulun 1 juz 1 jam. Ada pertanyaan barangkali apa yang saya sampaikan Ustaz tadi masih ada, kok pengen lebih panjang lagi gitu, dirinci lagi gitu, silakan. Oh iya, ada Adik Hasna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi ini adalah masalah yang umum, tantangan ketika kita berpuasa.
gimana caranya kita mengatasi amarah kita ketika sedang berpuasa. Allah, Iya. bisa marah, boleh marah nggak ya? Tadi Rasulnya nggak boleh marah. Iya, Gimana tuh? Gimana Iya. tuh Ustaz? Nah, Iya. Benar. Marah itu adalah naluri manusia ya. Jadi kita tidak bisa terlepas dari sifat marah itu. Pasti catur. Pasti udah marah itu dah. Tinggal kita kemampuan kita aja menahannya sampai mana. Nah, tadi kan sudah dibacakan dari hadisnya, al-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Nah, jadi bagaimana supaya puasa kita itu menjadi perisai? Nah, wala yarfus wala yajhal. Nah, jangan yarfus itu jangan marah gitu. Jangan yajhal, jangan berlaku bodoh. Ya, artinya marah gitu ya. Nah, itu susah itu, memang susah kita. Memang kita tidak bisa, memang naluri kita sebagai manusia kan marah sifatnya ada. Nah, kita coba ambil dari cerita dari sahabat Nabi ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu beliau itu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar ya, jadi berkunjung lah istilahnya kan, silaturahim bailang. Jadi ketika Rasulullah datang ke tempat Sayyidina Abu Bakar itu, lagi asik cerita-cerita, lagi asik ngobrol ya di rumahnya Abu Bakar. Ya di pekarangan lah di halamannya. Nah tiba-tiba ada orang Baduy itu kayak kita ini orang kampung ya, datang yang mungkin tingkat pendidikan beda dengan orang di kota ya. Nah ketika orang Baduy itu datang, dia memaki-maki Sayyidina Abu Bakar. Tahu jangan memaki kan kita difitnah, dimaki. Sayyidina Abu Bakar lagi asik ngobrol tuh. Nah, ketika dimaki-maki, Sayyidina Abu Bakar sabar tuh, tidak melawan, tidak tidak membalas ya. Nah, saking dipitnah itu sampai kalau kita itu sudah kalau emosian ya, bisa kita pukul gitu kalau sudah kita emosian ya. Tapi tahu aja kan imannya Sayyidina Abu Bakar itu kayak apa kan, gimana kalau kita baca sejarah, imannya Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa itu. Nah, beliau itu sempat ketika dimaki-maki itu beliau diam. Nah, diamnya beliau itu menyebabkan Rasulullah SAW tersenyum. Senyum Rasulullah, senyum. Tapi tetap melanjutkan bicara. Artinya kan tidak, ya bahasa Banjar kan kada diharani lah. Dihiraukan aja. Tapi namanya orang Baduy kan, dia itu semakin memuncak lah emosinya. Kalau orang Arab tahu dia kan, kalau Arab itu sampai ke muka gitu. Nah, kalau sudah marah itu sudah nempel kepala itu. Badan kita di sini masih ada jarak. Gitu ya? Kalau mereka itu sampai Sayyidina Abu Bakar diperlakukan seperti itu. Akhirnya sabar-sabar Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar akhirnya terpancing juga. Nah, waktu terpancing itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu membela diri lah. Akhirnya kalau sudah membela diri kan terjadilah namanya saling balas gitu ya, saling balas. Nah di saat saling balas itu Rasulullah SAW tadi tiba-tiba beliau bangun berdiri pulang tanpa mengucapkan salam ke Abu Bakar. Nah Abu Bakar menyadari itu, ya Allah berarti aku salah nih, ada salah nih. Abu Bakar tahu nih marah nih, tahu sudah Abu Bakar marah tuh, cuma khilaf kan tadi kan, ketika Rasulullah pulang dikejarlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tadi sampai, Rasulullah sudah di muka rumah beliau. Kan dulu itu kan jarak rumahnya dekatan aja lah ya, rumah mertua sama menantu. Jadi sampai di depan rumah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar gundah gulana lagi kan, ya Rasulullah kenapa aku jadi bingung ya, bahasa kita kan bingung kenapa nih sampean ini tiba-tiba pergi gitu kan. Kalau kita aja kan lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba teman kita tanpa permisi pulang tinggal. Nah disitulah Rasulullah SAW bersabda ya, mengatakan tadi ketika kamu wahai Abu Bakar, ketika kamu dimaki-maki oleh orang Baduy tadi, difitnah segala macam, kamu diam, aku tersenyum. Iya Rasulullah. Nah aku tadi saya tersenyum itu saya melihat ribuan malaikat turun mendoakan kamu. Ribuan malaikat itu, bukan hanya ratusan, turun dari langit. Nah itu Rasulullah melihat tuh, tersenyum saya. Rasulullah tersenyum. Nah habis itu
ketika kamu bangkit, kamu lawan, kamu ladeni orang itu, yang malaikat yang banyak ribuan tadi naik lagi, yang datang iblis. Setan yang datang. Nah, di sini setan. Nah, dan aku benci, aku tidak mau lihat setan, ya, lihat iblis, kata Rasulullah. Maka aku bukan benci sama kamu, bukan itu, kata Rasulullah. Aku tidak mau melihat iblis itu. Itu Rasulullah melihat itu. Nah, itu suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana tingkat kesabaran ketika marah itu. Rupanya tidak ada tingkatannya, ya. Sejauh mana kita, Sayyidina Abu Bakar itu sabarnya luar biasa juga. Tapi ada tingkatan lagi. Jadi kata orang sabar itu ada batasnya. Memang tidak ada batasnya sabar itu. Tergantung kita, kemampuan kita aja lagi yang menahannya, ya. Nah, jadi ketika tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi marah ketika puasa. Nah, bahkan puasanya tadi kan dibuat itu di luar puasa itu. Ketika puasa bukan hanya ribuan lagi itu yang mendoakan kita itu. Ketika kita bisa menahan marah itu, malaikat turun mendoakan kita itu, bukan bahkan jutaan malaikat itu yang akan mendoakan kita kebaikan-kebaikan untuk kita. Nah, gitu. Jadi sabarnya itu tidak ada batasnya, ya. Sabar itu tidak ada batasnya, tapi tidak mudah ya. Tidak mudah, benar. Ya. Segini-gini. Dan harus latihan itu. Sabar, tapi di sini. Iya. Ya, gitu ya. gimana? Alhamdulillah. Berarti kita sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau udah sabar, ada sabar lagi. Gitu. Sabar lagi. Lagi puasa sebagai perisai kita, insya Allah, ya. Tapi insya Allah, karena salah satunya itu ujian Allah, ya Ustadz, ya. Nah. Pada saat lapar itu insya Allah nggak kuat deh benar. Pasti ya timbul emosi itu. Nah, itu emosi, ya. Oke, ada lagi yang pengen menyampaikan? Oh iya, silakan Asfi. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara supaya bisa konsisten dengan amal? Ya. Konsisten? Ya. Konsisten, Ustadz. Ya, benar. Kita balik lagi ke ayat tadi, la'allakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa. Nah, di situ Allah itu mengajarkan kita ketika nih, kata Allah, kalau kamu puasa, kamu itu akan meningkat takwa kamu itu. Takwa itu apa? Ketika amal kita kerjakan berdasarkan takwa. Nah, contohnya apa? Kita ini kan roda kehidupan kita ini bermula dari kita bangun tidur, aktivitas kita, ya, bangun tidur, bekerja, makan siang itu, terus putar olahraga, terus sampai kita tidur lagi, itu aktivitas kita. Itu kata Allah tadi, la'allakum tattaqun, bagaimana supaya setiap amal itu konsisten, amal kita itu. Nah, maka ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan tadi dengan cara beramal, amal itu kita masukkan dulu, pekerjaan kita masukkan dulu iman. Kita masukkan iman. Bagaimana cara mengenal iman? Tadi sudah kita bahas, iman itu ketika standar iman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hati kita. Nah, ketika kita menggunakan atau mengerjakan satu amal pekerjaan, kita masukkan iman di dalamnya, maka itu akan menambah kekuatan kita. Misalnya kita ingin yang ringan aja, ya, ketika ingin makan, sebelum makan itu kita masukkan iman dulu. Makan, masukkan iman. Iman itu nanti ada cahaya di dalam hati kita, itu namanya kolbu. Di dalam kolbu itu ada namanya nafs atau nafs namanya, ya. Nah, itu nafs itu, di situ ada iman di situ. Bagaimana mengeluarkan cahaya iman itu keluar dalam amal kita itu. Nah, cahaya yang dikeluarkan itu harus latihan. Kita saya ingin makan tadi, baca bismillah. Keluarkanlah iman cahaya itu dalam pikiran kita, ucapkan falyaqul bismillah. Ucapkan bismillah. Ketika ingin makan langsung bismillah dengan tangan kanan lagi. Nah, itu iman, Bu. Imannya lah yang menggerakkan kita dalam beramal itu. Nah, ketika amal itu kita sertakan iman, nah insya Allah itu akan menjadi latihan kita bertahap terus, walaupun tidak konsisten, ya. Pertama itu kita latihan, berpilah-pilah dulu. Hari ini mungkin kita ingat bismillah, tapi nanti besok ketika makan kita lupa lagi bismillahnya. Tidak apa, kita penting niat kita dulu.
ya Allah saya ingin berubah, saya ingin beramal, saya ingin menjadi orang takwa. Karena gini ya, karena jalan satu-satunya ya kalau kita kurang. satu-satunya amal itu diterima adalah dengan amal takwa, gitu ya. Itu sering kita dengar tuh ya di khutbah-khutbah Jumat, diingatkan oleh khatib, ittaqullah, diingatkan terus supaya kita tuh bertakwa. Karena tanpa amal yang takwa pun, tanpa amal takwa maka tidak akan diterima amal kita itu. Nah itu yang takutnya kita ya. Oh gimana kita mengetahuinya amal kita itu? Iya. Konsisten Ya. berangkat dari kontinu. Ya takutnya rutin. amal kita itu tidak diterima ya. Nah misalnya kita ingin meninggal ya, contoh kita ingin kita suatu saat kan nanti meninggal ya. Nah itu kita meninggal itu nanti akan dikonfirmasi bekal kita itu kita akan dilihatkan. Oh ini selama kita hidup kita inilah amal kita. Jangan-jangan tabungan kita, kalau bahasa bank itu ya, tabungan kita itu kan kelihatan kalau di ATM ya. Oh tabungan kita 10 juta kelihatan itu. Tapi sekarang kita belum melihat amal kita itu apakah diterima atau tidak. Nanti sebelum meninggal, sebelum kita dicabut ruh kita itu, kita akan ditampakkan layar bekal kita itu diterima atau tidak. Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik amal itu takwa. Bagaimana cara supaya amalnya takwa? Nah, maka latihannya tadi dengan cara amal dulu, amal-amal tadi, beramal dengan cara menyertakan iman, supaya nanti ya dihitunglah bahasa kita kan, kalau kita bismillah nanti akan diberi ganjar bi asyri amsalihha wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu nilainya 10 terus tuh dilipat gandakan 10. Nah, dalam satu hari itu amal kita itu berapa itu kalau kita kita kaitkan dengan hasanah tadi. Dan hasanah itulah nanti sebagai bekal kita akan dilihat dikonfirmasi sebelum kita meninggal. Maka ketika terlihat ya orang-orang meninggal itu beda-beda itu, ada yang tersenyum, sudah diberikan Allah ketenangan itu, tenang ya, karena amal itu akan diterima oleh amal hanya amal orang yang ikhlas saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah segala yang diperintah Allah itu, yang kita kerjakan itu hanya amal yang ikhlas saja yang diterima. Nah, jadi murnikan dulu pekerjaan kita apa nih? Karena Allah. Kalau tanpa itu amal kita tertolak tuh nanti. Nah, jadi murnikan amal supaya nanti amal kita bisa konsisten ya dalam kita beramal kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua ya bisa konsisten menjalankan ibadah ini semua gitu ya. Kalau rutin kita kebiasaan, maksudnya kayak tadi berawal dari bismillah, makan dengan bismillah dengan tangan kanan, minum dengan duduk dengan tangan kanan gitu ya. Terus itu terulang-ulang gitu ya. Hari ini, kemudian besok atau pagi ini, nanti pas saat kembali kita kembali mengingat bahwa tangan kanan dengan bismillah gitu. Lama-lama jadi habit gitu ya, jadi kebiasaan. Nah, kalau udah jadi kebiasaan itu otomatis. Coba misalnya adik-adik ini mandi aja, kalau udah kebiasaan tuh tanpa mikir lagi. Habis biur pasti diambil sabun, habis sabun biur lagi. Terus karena apa? Karena terulang gitu. Insya Allah gitu ya Ustaz. Iya, yang penting itu niatnya dulu, nanti tanamkan niat yang awalnya, niatnya nih. Innamal a'malu ya, Masya Allah, kita kuatkan niat gitu. Insya Allah kita bismillah bisa menjadi kebiasaan gitu ya, berawal dari hal yang kecil. Itu masih ada waktu nih Ustadz, kalau boleh satu pertakonan lagi, silakan. Siapa yang Sigit silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa kita wajib berpuasa? Wajib Ustadz, wajib kah? Wajib ya, puasa diwajibkan yang mana dulu? ya, wajib puasa ya. Kenapa puasa itu diwajibkan kepada orang beriman ya gitu ya.
Nah, ini secara tersirat ya, kenapa kita diwajibkan puasa khususnya di bulan Ramadan ya. Ya tadi kita kembalikan, Allah itu ingin mendidik kita, mendidik hamba itu supaya dalam beramal itu benar-benar ikhlas ya, supaya hanya dengan amal puasa inilah ketakwaan itu akan muncul, ketakwaan itu akan meningkat terus hanya dengan puasa biasanya lah, karena puasa itu minim riya ya, puasa itu minim tuh riyanya. Coba kita puasa, kalau tidak kita beritahu ke orang lain, orang udah tahunya, oh dia puasa, dia olahraga, dia lari biasa kayak orang juga, dia tidak yang tahu, hanya dia dan Allah aja yang tahu dia puasa. Nah itu dengan amal Allah ingin mengatakan bahwa puasa inilah jalan satu-satunya untuk meningkatkan ketakwaan secara personal tadi. Di antaranya ya, padahal banyak aja lah kalau yang bisa sholat segala macam lah. Cuma dengan amal ingin menekankan dengan berpuasa inilah, ayo hamba-hambaku silahkan tingkatkan amaliyahnya dengan berpuasa ini. Jadi puasa itu tadi kita kaitkan dengan jannatun tadi, perisai tadi. Maka ketika kita disuruh puasa, kita akan aman lah, paling tidak aman daripada hal-hal pikiran, misalnya dari pikiran kita aja pikiran kotor ya. Kita ingin tersirat pikiran kotor sudah, puasa, sudah buang sudah pikirannya. Apalagi misalnya mata kita terlihat misalnya iklan-iklan di Facebook atau sudah scroll. Nah itu puasa. Ingin mendidik, Allah itu mendidik kita dengan puasa itu supaya hamba itu terlatih untuk takwa tadi. Kita kan harus setiap minggu, setiap Jumat ya mendengar khutbah tadi supaya bertakwa. Cuma pengamalannya kita minim. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk bagaimana sih takwa itu. Nah, gitu ya. Jadi dengan puasa itu, dengan menjaga puasa, kita dari kita bersahur tadi, kita mulai puasa sampai nanti tergelincir matahari, kita jaga itu kesucian puasa kita tuh. Kita sendiri nilainya, aku sehari ini tadi apa ya, ada menggibah orang atau ada apa namanya. Nah itu kita sendiri yang tahu tuh. Jadi puasa itu melatih kita tadi. Makanya diwajibkan Allah puasa di bulan Ramadan. Ya kalau diwajibkan setahun, kalau orang-orang soleh mau karena ya. pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita yang belum terbiasa kan, cukuplah sebulan dulu lah gitu ya. 12 bulan hanya 1 bulan dan ya itu belum lagi ditambah dengan ada 1 malam keistimewaan. Nah itu kan di bulan Ramadan kalau kita itu kan bulan Ramadan, puasa Ramadan itu adalah hadiah Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Di dalam hadiah itu ada lagi surprise lagi, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita menemukan 1 malam itu, pahalanya kan sampai, kalau dikonversi ke tahun itu kan 1000 bulan ya. Kalau dikonversi itu sampai 82 tahun. Kita adalah hidup sampai 82 tahun ya. Pahalanya 80 tahun belum tentu kita. 80 ya. Ketika kita bersedekah aja di malam itu. Sedekah itu kan dalam Quran dilipat gandakan 700 itu lipatnya. Kalau kita bersedekah aja 100 rupiah atau 1000 rupiah kali 700 itu di luar bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar 84 tahun pahalanya tuh. Kalau kita kena Lailatul Qadar itu, kita bersedekah di malam itu 1000 rupiah aja kali 80 tahun, tidaklah pahala kita meningkat melebihi dengan pahala umat terdahulu. Nah gitu ya. Kenapa Allah Ta'ala ingin puasa, kenapa Allah Ta'ala mewajibkan umatnya puasa di bulan Ramadan itu, supaya puasa itu melatih ketakwaan kita, melatih kita untuk selalu bertakwa tadi ya. Seperti itu mungkin ya, insyaallah. Mana? Oh ya, alhamdulillah kita juga udah nyampe di penghujung waktu ya, masya Allah. Kebersamaan kita ternyata dibatasin waktu ya. Insya Allah kita di lain waktu bisa bersama-sama kembali. Kali ada yang mau dibahas lebih dalam lagi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita hari ini Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ya Ustadz ya. Kalau tadi dikatakan ketakwaan itu naik turun, itu naik turun
turun gitu. itu. Allah menyapanya dengan pada semua tingkatan gitu. Mudah-mudahan kita ada tingkatan yang paling atas tadi Amin, ya. Masya Allah ya. Nah, amin. Ya Allah, terima kasih semua teman-teman juga Ustadz Terima Husin kasih. kebersamaannya di acara kita. Insya Allah rutin gitu ya di bulan Ramadan. Insyaallah. Mudah-mudahan tahun depan kita Amin, insya Allah. tahun depan kita nyambung ya untuk Ramadan bersama-sama Amin. dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan. Sampai ketemu lagi insya Allah. Kita akhiri subhanakallahumma Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.